Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ethos Energy, channel yang keren dan mencerdaskan. Baik, kali ini kita kedatangan tamu saudari Reska Salsabila. Boleh perkenalkan diri langsung? Baiklah, terima kasih Bapak Emil. Perkenalkan, nama saya Reska Salsabila, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Penyuluhan Pertanian, Universitas Andalas. Oke, ini kita bicara mengenai pertanian di Indonesia ya. Kita tahu bahwasanya pertanian ini merupakan ujung tombak untuk industri pangan di Indonesia. Ya, pangan ini adalah kebutuhan mendasar buat manusia ya. Jadi pertanian harus maju gitu. Oke, saudari Reska kan kuliahnya di jurusan penyuluhan pertanian program studi ya, di sosial ekonomi pertanian ya. Boleh diceritakan itu jurusannya ngapain? Apa aja yang dipelajari? Untuk program studi saya sendiri, mahasiswa diajarkan untuk bisa memberikan solusi alternatif kepada masyarakat, terutama petani. Jadinya perubahan pola pikir pada petani yang dimana misalnya petani yang biasa menggunakan pupuk atau pestisida kimia bisa beralih ke penggunaan pupuk dan pestisida alami atau organik. Ya itu kan penelitiannya ya, kayak penelitiannya lebih fokus ke konversi dari pestisida anorganik ke pestisida organik ya, dari anorganik ke organik. Baik, jurusan ini merupakan jurusan kalau saya melihat adalah jurusan yang menjadi agent of change ya, agen perubahan buat petani-petani Indonesia. Jadi dari dunia kampus akademisi, nanti tugasnya Reska Salsabila untuk mentransfer, merubah di masyarakat pola-pola pertanian yang tidak bagus, kurang produktif menjadi produktif, yang kurang kualitas jadi kualitasnya naik, kemudian yang sehat menjadi lebih sehat, yang kurang ramah lingkungan jadi yang ramah lingkungan, itu ya. Jadi jurusan ini merupakan ujung tombak untuk industri pangan di Indonesia, ketahanan pangan di Indonesia. Oke, tapi kali ini kita berbicara mengenai bagaimana cara mengkonversi kebiasaan masyarakat menggunakan pestisida kimia ya, atau pestisida anorganik yang dimana pestisida ini sangat berbahaya buat kesehatan dan secara lingkungan juga tidak ramah gitu ya. Kita mau menggali lebih dalam nih, saudari Reska. Sekarang kan lagi melakukan penelitian tentang konversi itu ya. Boleh diceritakan penelitian itu ke kawan-kawan kita yang lagi nonton? Baiklah, untuk penelitiannya itu tentang sertifikasi prima, di mana sertifikasi prima ini adalah produk yang dikonsumsi itu aman pestisida atau di bawah ambang batas pemakaian pestisida itu sendiri sudah di bawah ambang batas. Oke, boleh dijelaskan mengenai sertifikasi prima ini? Untuk sertifikasi prima itu sendiri ada 3 tahap. Untuk tahap paling rendahnya itu sertifikasi prima 3. Untuk sertifikasi prima 3 adalah produk yang dihasilkan aman pestisida dan aman dikonsumsi. Untuk sertifikasi 2 itu sendiri artinya produk aman pestisida, aman dikonsumsi dan bermutu baik. Dan untuk sertifikasi prima 1 artinya produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, aman pestisida, bermutu baik dan ramah lingkungan. Setelah sampai ke tahap prima 1, barulah bisa mencapai ke pertanian organik, di mana pertanian organik itu sendiri adalah pertanian yang sudah bebas pestisida, di mana penggunaan pupuk dan pestisidanya itu udah dirubah ke organik. Oke.
Jadi sebenarnya sangat bermanfaat sekali buat masyarakat Indonesia ya, sertifikasi Prima 3, Prima 2, Prima 1 ya, dan juga pertanian organik ya. Jadi sekarang ini kita nggak tahu ya, sekarang banyak sekali petani-petani karena pengen hasilnya instan, cepat gitu ya, dan hasilnya banyak, mereka menggunakan pestisida anorganik atau Kimia. pestisida kimia ya, dimana ini berbahaya buat kesehatan manusia yang mengkonsumsi, kemudian juga tidak ramah lingkungan, mana residu-residunya bisa merusak tanah, juga bisa membunuh binatang-binatang yang seharusnya tidak mati gitu ya, juga ikut mati gitu. Pestisidanya yang organik nih dari mana? Contohnya kalau untuk pestisida bisa menggunakan biosaka. Biosaka itu sendiri dapat dilakukan dengan cara mengambil 7 jenis tanaman tanaman muda atau tanaman yang daunnya muda, di mana tanaman itu tidak boleh berlubang, digigit ulat, dan harus sehat. Kemudian dari 7 jenis itu diambil 1 genggam dan diremas selama 10-15 menit sampai hasilnya homogen atau sudah menjadi bening. Jadi homogen ya, diremas-remas itu ya sampai dia homogen gitu ya, merata kan, ya kan, seperti merata ya. Jadi 1 genggam nih untuk percobaan, 1 genggam. Syaratnya pucuknya itu harus sehat gitu ya, nggak ada berulat, nggak berlubang, nggak keriting atau apa penyakitnya. Itu diremas, dicampur sama 5 liter air ya. Terus gimana selanjutnya? Kemudian dibiarkan semalaman baru bisa dipakai. Semalaman baru bisa dipakai ya. Itu bisa membunuh hama. Iya. Wow, keren sekali. Kenapa kita harus beli pestisida anorganik? Kita bayar mahal lagi. 1 botol itu berapa? Ada 500.000. Karena itu didapatkan dari sekitar kita, tentu tidak menggunakan biaya. Oh, gratis lagi ya, karena kita ambil di sekitar kita ya. Betul saya itu kalau yang pestisida anorganik yang ini, yang saya nyemprot sekian itu, 1,5 hektar lah ya, butuh berapa botol untuk pestisida anorganik. Harganya juga mahal. Rasanya bisa 1 juta apa sekitar itulah ya harganya. Sekarang kita dengan adanya pestisida organik ini, kita nggak perlu mengeluarkan uang 1 juta itu tadi untuk beli pestisida anorganik. Bisa digantikan, di-replace dengan pestisida yang dibikin sendiri dari pucuk-pucuk tanaman yang disebutkan tadi gitu ya. Wah, ini kalau petani sudah paham ini, tentu mereka akan sangat terbantu sekali ekonominya ya. Dan juga buat masyarakat yang mengkonsumsinya nggak usah khawatir lagi gitu akan impact dari pestisida ya. Kira-kira penerimaan masyarakat dengan Prima ini, sertifikasi Prima ini seperti apa? Untuk awalnya itu masyarakat masih belum tahu apa itu sertifikasi Prima 3. Sebelum petani mendaftarkan produknya untuk mendapatkan pelabelan sertifikasi Prima 3, petani harus sudah menerapkan GAP atau Good Agriculture Practices. Kemudian itu baru diseleksi oleh tim, baru petani bisa mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan label itu sendiri. Nah, kalau sudah dapat label itu dijual kemana? Untuk penjualannya di Sumatera Barat sendiri masih rendah karena pemasaran di Sumatera Barat masih ke pasar-pasar tradisional, belum ke sampai ke mall misalnya atau swalayan besar. Untuk itu dibutuhkan pemasaran luar supaya produk bisa dengan harga yang lebih tinggi. Karena kalau di ini atau di Kabupaten Agam sendiri untuk sertifikasi
masih produk yang dihasilkan atau sudah dilabel sertifikasi itu harganya masih sama dengan produk yang menggunakan pestisida kimia. Oleh karena itu, masyarakat atau petani masih ada yang tidak ingin menerapkan sertifikasi Prima 3 itu sendiri. Karena terkait dengan harga jualnya juga sama dengan ini ya, dengan yang menggunakan pestisida anorganik gitu ya. Kira-kira padahal mereka sudah nggak perlu beli racun lagi gitu, pestisida, udah bisa bikin sendiri. Kira-kira kendalanya kenapa ya masyarakatnya nggak mau? Walaupun harga jual sama, kita ongkos produksi ya lebih murah, kenapa ini masyarakat nggak mau? Karena Kasih apa karena susah buat usaha itu atau bagaimana? ya karena petani Indonesia ini malas ribet, dimana kalau menggunakan pestisida dan pupuk kimia itu tinggal menaburkan, sedangkan untuk langsung disemprot. Kalau ini harus diproses dulu, diremas, kemudian dibiarin semalam, agak butuh waktu gitu. Tapi mereka petani maunya instan ya, nggak mau yang ribet gitu yang sebenarnya kembali ke tingkat intelektualitas ya dari baik petani maupun juga konsumen yang memakan ya, mengkonsumsi produk-produk pertanian tersebut ya. Kalau orang-orang kota ya pasti mereka sudah aware dengan udah peduli dengan kesehatan, dengan sertifikasi Prima 3 kah, Prima 2, Prima 1 ya. Tentu harganya lebih mahal ya Prima 1 ya. Kalau di luar Sumatera harganya sudah produk sudah dipasarkan ke pasar yang lebih besar, di mana tentu harganya juga lebih mahal. Kebanyakan kalau di kota masyarakat sudah tertarik menggunakan produk sehat dan organik, sedangkan untuk di Sumatera Barat masih menggunakan produk yang menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Ini merupakan tantangan buat para penyuluh pertanian di lapangan sebenarnya, merubah pola pikir masyarakat ya petani supaya mereka mau konversi, merubah kebiasaan lama yang mau praktis menjadi kebiasaan baru dengan menggunakan pestisida organik ini, mana mereka nggak perlu beli gitu ya, dan tanah mereka juga sehat ya, tanahnya juga nggak rusak akibat pestisida. Itu kelebihan. Boleh ceritakan kelebihannya buat petani ya, dari sudut pandang petani gitu. Kalau untuk sertifikasi Prima atau penggunaan pestisida dan pupuk organik itu sendiri tentu lebih bagus karena terjaganya keseimbangan ekosistem maupun ekosistem lingkungan. Misalnya struktur tanah terjaga, kesuburan tanah juga terjaga, hama dan penyakit juga berkurang, produk yang dihasilkan juga bermutu baik, bagus ya. Dan tentunya kesehatan lebih terjamin. Buat petani sendiri juga kesehatannya juga terjaga karena kalau petani semprot pestisida mereka kan kena juga. Ya, jadi bukan hanya buat konsumen, buat bibitnya juga, buat tanah juga bagus, buat produksi kualitasnya juga bagus. Kalau produksinya sama nggak atau lebih banyak menggunakan pestisida organik ini? Kalau untuk produksinya nggak tahu. Tentu kalau kualitasnya bagus, hamanya mati gitu ya, bisa dibasmi, tentu produksinya juga bagus itu ya. Ya, benar nggak? Benar kan? Benar. Iya, oke lah. Oke, itu yang bisa kita tanya-tanya nih, Rizka Salsabila, mengenai penyuluhan pertanian, khususnya program sertifikasi Prima. Program dari pemerintah ya. Untuk mensertifikasi petani-petani produk-produk yang dihasilkan hasil sehingga produknya itu bisa Prima 3, Prima 2, Prima 1 organik ya, yang bisa bebas dari pestisida ya, pestisida yang berbahaya buat kesehatan atau lingkungan.
Oke, sebelum kita tutup, ada yang terakhir yang mau disampaikan ke penonton Metode Sinergi dimanapun berada? Baiklah, untuk pesan atau kata-kata terakhir, saya harap petani tidak takut untuk mencoba atau merubah pola pikirnya dari penggunaan pestisida dan pupuk kimia menjadi penggunaan yang lebih sehat, yaitu penggunaan yang organik saja. Ya, oke. Terima kasih banyak ya atas sharing ilmu pengetahuannya ke masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan masyarakat bisa cepat mengkonversi ya dari anorganik menjadi pestisida organik. Oke, itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kita agar tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.